Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 2, senangnya belajar surah An-Nasr. Ya, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, surat An-Nasr termasuk surat ke-110 dalam Al-Quran. Dinamakan surah An-Nasr yang berarti pertolongan, karena surah ini membicarakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya, nama tersebut diambil dari ayat pertama surah An-Nasr ini. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan potongan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang pendek di samping ini. Yang pertama, wal asr minal jinnati wan nas lam yalid wa lam yulad maliki yaumiddin idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, anak-anak sudah diperhatikan kan? Nah, amati dan diskusikan dalam kelompokmu ya. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Sebutkan nama surat dan ayatnya. Misalnya yang pertama ini surat apa gitu ya. Tadi yang nomor 2 ini surat apa. Nah, kemudian tunjukkan potongan ayat yang termasuk dalam surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr tadi ada pada nomor berapa? Iya, pada nomor 5. Pintar semuanya. Nah, anak-anak semuanya, di sini sebelum membaca surat An-Nasr, mari kita amati gambar berikut ini. Kita lihat seorang pak guru yang sedang membacakan surah An-Nasr di depan anak-anak semuanya. Masya Allah. Kemudian anak-anak mengikuti apa yang pak guru bacakan. Luar biasa. Membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ayo bacalah surat berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amati cara gurumu melafalkan surah An-Nasr ya. Perhatikan gerak bibirnya, gerak mulutnya, panjang dan pendek bacaannya. Sebelum membaca surah An-Nasr, cermati terlebih dahulu tulisannya, agar kita benar-benar bisa membedakan antara huruf-huruf yang hampir sama. Nah, anak-anak semuanya, ayat pertama surah An-Nasr. Lihat sini, za-nya 2 harokat ya, ja-nya 5 harokat, la-nya juga, Allah-nya juga 2 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya, karena ta-nya sukun dan ha yang terakhir disukunkan karena waqaf. Za-nya 2 harokat, ja-nya 5 harokat karena ada benderanya, dia termasuk mad wajib. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama-sama. Iya, sekarang ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini bunyinya ai ya, ro'ai, bukan ro'ai, tapi ro'ai. Kemudian ini kha, bukan ha. Kha, pangkat tenggorokan. Yadkhuluna. Kita baca sama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Kemudian ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ha besar ya. Wastaghfir. Nah, di sini kita lihat huruf bertasdid membacanya ditekan, tidak ditahan.
Ingat, di sini ada ba yang bertasydid, ini juga, dan wa. Kalau khusus nun yang bertasydid, cara membacanya didengungkan dan ditahan 2 harokat. Kita lihat ya. Sama-sama ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi surah An-Nasr. Alhamdulillah kita sudah membacanya ya. Nah, setelah membaca surah An-Nasr, sikap anak-anak bagaimana? Ya, saya membaca sendiri surah An-Nasr ayat per ayat. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi. Nah, ini menggunakan nada lagu sebelum kita makan. Sebelum kita makan dek. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan lirik sebelum baca Quran. Ya, dengarkan ya. Sebelum baca Quran dek, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Nah, gitu ya anak-anak semuanya. Bisa kan? Iya. Luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, ayo kerjakan, perhatikan ayat-ayat berikut ini, bacalah bersama temanmu secara bergantian. Nah, ini adalah surah An-Nasr ya. Nanti kalian baca bergantian dengan teman-teman sebangku kalian. Pak, teman sebangku saya kosong. Boleh dengan teman yang lain ya. Gunanya apa? Agar kita bisa lebih memahami cara membaca surah An-Nasr. Nah, karena sudah, berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Aku sudah dapat membaca sendiri surah An-Nasr, atau ayat 1, 2, 3. Nanti kalian isi ya, berdasarkan apa yang kalian alami. Kalau ya sudah, maka iya semuanya. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita berlatih. Coba bacalah surah An-Nasr ayat per ayat. Nah, surah An-Nasr ayat per ayat misalnya seperti ini. Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat berhenti ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu tuh ya anak semuanya. Nah, ayo kita renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kita hari ini tadi belajar surah An-Nasr. Bagaimana perasaan kamu saat sudah bisa membaca surah An-Nasr? Nanti tuliskan di situ ya. Apakah senang atau senang banget? Masya Allah, tentu senang banget ya. Karena membaca surah An-Nasr sangat mendapatkan banyak pahala. Nah, anak-anak semuanya, kegiatan bersama orang tua, nanti bacalah surah An-Nasr bersama orang tuamu ya. Baca surah An-Nasr bersama orang tua kalian di rumah. Minta simakkan dengan kedua orang tua kalian surah An-Nasr agar semakin lancar, semakin baik, dan semakin bagus. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan menghafal surah An-Nasr. Kita tadi sudah membacanya, sekarang kita menghafalnya. Ada metode khusus ya. Hafalan surah dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kenapa sih Pak kita menghafal surah An-Nasr? Ya, menghafal surah An-Nasr tentu sangat bermanfaat. Bisa digunakan, dipakai ketika dalam sholat. Kamu dapat membacanya surah An-Nasr ini setelah bacaan Al-Fatihah ya. Hafalan surah An-Nasr ini bisa dibaca setelah bacaan surah Al-Fatihah. Dan juga ya, ini dia bacaannya surah An-Nasr ya. Kita hafal, caranya bagaimana Pak? Caranya yang paling mudah adalah
baca satu ayat, kemudian mulai dihafalkan, sudah lancar, masuk ayat kedua. Ayat kedua sudah lancar, ulangi lagi dari ayat pertama dan kedua sampai benar-benar lancar, baru hafal ayat ketiga. Pak, ini kan panjang-panjang. Ya, dipotong dulu, misalnya seperti ini. Idza jaa, idza jaa, idza jaa, idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai seterusnya gitu ya. Itu cara yang terbaik untuk menghafal. Boleh dengan suara atau dengan nada yang pelan. Nah, Ananda semuanya, setelah menghafal surah An-Nasr, bagaimana sikap Ananda? Saya hafal surah An-Nasr, alhamdulillah. Nah, ketika sudah hafal surah An-Nasr, sering-sering dibaca ya, diulang-ulang. Karena dengan sering diulang, maka hafalannya akan semakin kuat. Anak-anak semuanya, hafalkanlah surah An-Nasr ya. Lakukanlah bersama temanmu secara bergantian. Disimakkan, saling menyimakkan. Satu orang baca, satu orang menyimakkan. Kemudian bergantian terus ya. Nah, itu adalah cara efektif untuk melancarkan hafalan. Nah, Anda semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah menghafal. Sekarang nanti beri checklist ya, beri checklist. Kalian sudah hafal surah An-Nasr ayat berapa saja? Ayat pertama, ayat kedua, atau ayat ketiga juga sudah hafal? Alhamdulillah. Nanti silahkan di kolom checklist ya atau tidak. Nah, Anda semuanya, kita sudah menghafal nih. Anak-anak, ayo kerjakan ya, hafalkan surah An-Nasr. Lakukanlah sendiri-sendiri. Nah, tadi kita sudah menghafal surah An-Nasr bergantian dengan teman. Sekarang hafalkan surah An-Nasr sendiri-sendiri ya. Luar biasa anak-anak semuanya. Ketika kita tadi sudah belajar surah An-Nasr, menghafalnya, kemudian apa sih manfaat bisa hafal surah An-Nasr? Ya, manfaatnya apa? Oh Pak, bisa dibawa di dalam sholat ketika ketika selesai membaca surah Al-Fatihah dan lain-lain gitu ya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kegiatan bersama orang tua kalian, hafalkan surah An-Nasr bersama-sama orang tua kalian. Nah, nanti minta orang tua kalian untuk menceklis sudah lancar, benar tapi kurang lancar ya. Nah, nanti diceklis sesuai dengan keterangannya. Fahimtum ya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Nah, kita tadi sudah membaca surah An-Nasr, sudah menghafal. Sekarang kita menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Amatilah gambar berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada bapak-bapak yang sedang menulis surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, dalam menulis bahasa Arab itu dimulai dari kanan ke kiri ya, anak-anak semuanya. Sudah bisakah kamu menuliskan surah An-Nasr? Untuk bisa menuliskan surah An-Nasr dengan benar, ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama, mencermati cara menulis penggalan surah An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya nih, ada huruf nih ya, ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seandainya ini kita tarik garis terus ke sini. Nah, di sini ada huruf yang letaknya di bawah garis. Seperti ro, kakinya berada di bawah garis. Seandainya ini garis kita tarik dari sini, ya. Misalnya nih kita tarik garis di sini, ya. Nah, sini. Maka huruf ro, waw dan ha itu sebagian berada di bawah garis. Itu ya Anda semua ya. Nah, nanti perhatikan ketika menulis surah An-Nasr. Yang kedua, menyalin tulisan penggalan surah An-Nasr. Nah, di sini nanti kalian tulis ya. Di sini kalian ditulis ulang di bawahnya. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini sandanya garis, ada huruf-huruf yang letaknya di bawah garis. Nah, ini sudah Bapak garis ini. Ini juga ya di bawah garis.
wawnya di bawah garis. Kemudian nih ya, kaki sinnya juga waw ro-nya di bawah garis. Nah, nanti kalian tulis di bawah sini ya, tulis ulang. Nah, nada semuanya sudah menulis, nanti kalian salin ya. Semangat menyalin. Alhamdulillah, semangat semuanya. Nah, anak-anak, setelah tadi menulis surah An-Nasr, bagaimana sikap kalian? Ya, saya dapat menulis sendiri surah An-Nasr. Alhamdulillah. Kalian sudah bisa menulis surah An-Nasr, itu luar biasa sekali. Nah, anak-anak semuanya, berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nah, sesuai dengan apa yang kalian alami ya. Kalian sudah bisa menulis ayat pertama, ayat kedua, atau ayat ketiga. Nah, sekarang pesan surah An-Nasr. Sekarang bagian D ya. Nah, ini D nih seharusnya nih. Sekarang bagian D. Surah An-Nasr. Pesannya apa ya surah An-Nasr? Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama ini diambil dari ayat pertama surah An-Nasr. Pokok isi surat An-Nasr adalah pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, biasanya ketika orang bergembira itu lupa sama Allah, padahal ketika bergembira kita harus ingat kepada Allah. Jangan ketika susah saja ingat kepada Allah. Itu salah ya, Nanda semuanya. Ketika gembira kita pun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nanda semuanya, setelah memahami makna surah An-Nasr, apa sikap kita? Saya bersyukur apabila mendapat kegembiraan dengan cara bertasbih dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanda yang saleh dan salihah, nanti berikan checklist ya. Di sini selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Aku selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selalu? Iya. Kemudian aku meminta ampun kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Nah, isi nanti sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dan semuanya di sini ada latihan nih. Ayo kita berlatih. Tulislah surah An-Nasr ayat pertama. Ayat pertama yang mana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kemudian ini disalin ulang ya di sebelahnya. Nasrullah ditulis di kolom yang ada titik-titiknya. Wastaghfirhu ditulis di sebelahnya yang kolomnya ada titik-titiknya di sebelah kiri. Kemudian tugas yang kedua berarti surah An-Nasr adalah surat yang nah ini surah An-Nasr ya. An-Nasr. Surah An-Nasr surah ke-110 ya. Dalam Al-Quran, An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri atas berapa ayat? Iya, 3 ayat. Pertolongan Allah akan datang ya. Dan umat Islam akan mendapatkan kejayaan. Islam akan mendapat kejayaan. Nah, Ananda semuanya, kalian luar biasa sekali ya. Yuk kita renungkan pelajaran hari ini setelah kita mengetahui ya manfaat dari belajar surah An-Nasr. Itu tadi banyak sekali faedahnya apa saja ya. Tentu kita nanti bisa menuliskannya di sini. Nah, Ananda semuanya, kegiatan bersama orang tua nanti tuliskan ya pokok-pokok isi surah An-Nasr yang tadi. Apa tadi? Pertolongan Allah akan datang, kalau mendapat kegembiraan harus bertasbih dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita di pelajaran 2 ini sudah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.